رمضان 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 يا حبيب رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Pemirsa kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan alam, kedua kita, uswah kita, habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercintanya, sahabat setianya, dan para tabi'in, tabi'at sebagai pengikutnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan di akhirat kelak untuk mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, kesempatan kali ini saya akan coba memberikan salah satu ilmu tentang bagaimana cara baginda Rasulullah SAW berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW berpuasa di bulan suci Ramadan sebanyak 9 kali. Dan puasa tersebut difardukan kepada junjungan kita dan kita sebagai umatnya, yaitu di tahun kedua Hijriyah. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih konsisten terus mengikuti jejak langkah syariat baginda Rasulullah SAW. Lantas bagaimana puasa Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama, Rasulullah SAW berpuasa dengan diawali berniat. Dan niat ini tentu harus dilakukan di malam hari. Dan kita pun sampai sekarang sebagai umatnya melakukan hal itu, karena ini adalah syariat baginda Rasulullah SAW. Di bulan suci Ramadan wajib bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, niatnya harus dimalamkan. Di dalam salah satu hadis dijelaskan, qala Nabi SAW, man lam yubayyit asyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Barang siapa orang yang tidak niat di malam hari, ya, maka tidak ada puasa baginya. Maka dianjurkan kita sebagai umat muslim ketika niat puasa di bulan suci Ramadan, niatnya harus di malam hari. Bagaimana kalau maghrib habis buka, silahkan habis buka puasa. Kemudian akhirnya adalah sebelum imsak, ya, akhir daripada niat itu sebelum imsak. Makanya kita harus terus ingatkan keluarga kita, anak-anak kita, jangan sampai melaksanakan puasa fardu atau puasa di bulan suci Ramadan niatnya tidak dimalamkan, ya. Yang ketiga, yang kedua, ya, baginda Rasulullah SAW berpuasa itu mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur. Nah, kita sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, ya, ma'asyiral muslimin dimanapun berada, maka sahur kita ini harus diakhirkan. Jangan sampai kita sahur, ya, jam 2 malam atau jam setengah 3 atau jam 3, itu terlalu malam, ya. Lebih baik, lebih efektif sahur itu harus diakhirkan. Manfaatnya banyak. Ketika sahur diakhirkan itu manfaatnya banyak. Satu, mungkin ketika datang siang, ya, datang pagi gitu kan, menuju siang perut tidak terlalu lapar karena sahurnya diakhirkan.
Kemudian bagi kita kaum muslimin, karena ada kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu sholat subuh sesudah sahur, maka kalau sahurnya diakhirkan, tidak lama kemudian imsak dan azan subuh berkumandang, maka kita bergegas langsung melaksanakan ibadah sholat subuh. Nah, kebanyakan mungkin ya di antara kita ada yang sahurnya terlalu malam, akhirnya nunggu subuh, sholat subuh atau azan subuh masih lama, akhirnya tidur. Dia bangun-bangun kadang jam 6, kadang jam 7. Ini yang tidak diharapkan. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sebagai umatnya, sahurlah di waktu-waktu yang akhir. Ya. Kemudian, kenapa kita harus sahur? Di dalam salah satu hadis, riwayat Imam Bukhari, tasaharu fa inna fis sahur barokatun. Sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam sahur adalah mengandung keberkahan. Ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, namanya Zaid bin Sabit. Ya, sahabat ini berkata, ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya bertanya ketika beliau Zaid bin Sabit pernah makan sahur bareng beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lama kemudian habis makan sahur, tidak lama kemudian azan subuh berkumandang. Kemudian Zaid bin Sabit bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, berapakah jedanya atau waktu keduanya antara sahur dengan sholat subuh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu selama bacaan 50 ayat Al-Quran. Jadi jarak 50 ayat Al-Quran, ya, mungkin tergantung orangnya. Ada yang dimorotalkan mungkin agak lama, bisa setengah jam kurang lebih. Kalau dimorotalkan, ya, bisa dibaca cepat, mungkin 50 ayat itu bisa beberapa menit, 10 menit atau 15 menit. Jadi antara keduanya itu, sahur dengan subuh, jedanya itu atau jaraknya itu, kata Rasulullah SAW, 50 ayat Al-Quran ketika dibaca. Itu jarak waktu sahur ke azan. Ya. Kemudian saum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menyegerakan berbuka puasa atau ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini menjadikan salah satu amalan atau sunnah baginda Rasulullah SAW, amalan yang dilakukan oleh junjungan kita. Makanya kita sebagai umatnya ketika datang Ramadan, kita berpuasa. Nah, nanti ketika datang maghrib, azan maghrib berkumandang, maka bersegeralah, jangan diakhirkan, ya, jangan leha-leha, tapi bersegeralah berpuasa. Apalagi yang ditunggu-tunggu itu, gitu kan. Nah, kita puasanya masih mungkin standar lah, gitu, apalah ya, standar atau mungkin puasa awam, gitu kan, masih mengingatkan buat buka apa, makanannya apa, gitu kan. Nah, itu sudah ditunggu-tunggu azan maghrib. Makanya ketika azan berkumandang langsung kita menyegerakan berbuka. Karena Rasul pun menyontohkan seperti itu. Ketika Rasulullah SAW beres berbuka, maka Rasulullah SAW melaksanakan sholat maghrib. Kemudian apa yang harus sunnah daripada iftar tersebut? Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, ya, sunnahnya adalah berbuka puasa dan sahur itu sebetulnya korma dan madu. Ya, itu kalau Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mungkin di Indonesia mungkin banyak sekarang, ya, kurma-kurma banyak, tinggal kita beli, gitu kan, ada di toko-toko, ya, maka berbukalah dengan kurma ataupun sahur pun dengan kurma. Nanti sesudah itu kita makan yang lainnya, ada gorengan, ada bala-bala dan lainnya itu kan. Biasanya ranking pertama itu ketika buka puasa itu goreng-gorengan gitu, bakwan, gehu dan lain-lainnya. Kemudian kolak, ya. Maka sunnah dulu, kurma dulu 3 biji, habis kurma baru yang lainnya. Asalkan sunnahnya dapat. Itulah yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, dan itulah tata cara puasa baginda Rasulullah SAW. Ya, dari mulai sahur, dari mulai berbuka dan lain-lainnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika takjil itu tidak lepas daripada berdoa. Ya, ini mencontohkan kepada kita, dan kita pun sebagai umatnya dianjurkan ketika berbuka puasa itu harus berdoa. Salah satu doa yang disampaikan, ya, yaitu yang dibacakan baginda Rasulullah SAW, ada salah satu doa, dahaba doma'u wabtala'as al-uruk sabatal ajru insyaallah, gitu kan, insyaallah.
telah hilang rasa dahaga atau rasa haus dan urat-urat kerongkongan atau leher telah basah dengan air, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan pahalanya insyaallah. Kemudian ada yang sering juga kita baca, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika atartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu berdoa. Jadi jangan lepas kita berdoanya, jangan ditinggalkan doa, karena di dalam salah satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-imam al-adil, al-imamu al-adilu, yaitu pemimpin yang adil. Yang kedua was-shaimu hina yuftiru, orang yang berpuasa ketika dia berbuka, dia berdoa, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, dakwatul mazlum, yaitu doanya orang yang dizalim. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan suci Ramadan, ya. Yang dilakukan oleh beliau adalah meninggalkan kata-kata kotor, ya. Meninggalkan kata-kata kotor, kata-kata yang bisa membatalkan daripada pahala saum kita. Ada dusta, ada ghibah dan lain sebagainya. Banyak sekali kata-kata yang bisa merugikan pahala ibadah saum kita. Bahkan di dalam salah satu kitab dijelaskan, ya, kita puasa, oke, kita berpuasa sampai maghrib, tetapi di puasa kita siangnya kita berkata-kata yang memang dilarang oleh Allah di dalam berpuasa, di siang harinya, ya, tapi pahalanya tidak ada, ya. Salah satunya adalah mungkin dengan berbicara yang kidib atau dusta, yang kemudian yang gibah atau kita namimah, ya. Kemudian an-nadru bisahwah, ya, melihat lawan jenis dengan syahwat, ya. Nah, itu bisa membatalkan daripada pahala. Puasanya tidak batal karena tidak makan, tidak minum, tetapi pahalanya ini sangat dikhawatirkan, ya, sangat disesalkan sekali. Kemudian puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan suci Ramadan apa? Yaitu baginda mengajarkan kita seringnya membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Karena di bulan suci Ramadan ini adalah Sahrul Quran atau bulannya Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Makanya kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW, ketika datang bulan suci Ramadan, perbanyaklah kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau bisa khatam beberapa kali. Kalaupun kita tidak khatam, tapi kita jangan sampai lupa, apalagi kita meninggalkan yang namanya bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ya, sebetulnya di bulan-bulan yang lain pun kita dianjurkan, tetapi di bulan suci Ramadan Rasulullah SAW mengajarkan kita, menganjurkan kita sebagai umatnya untuk berusaha sebanyak mungkin membaca Al-Quranul Karim. Inilah puasa yang dilakukan baginda Rasulullah SAW, atau amalan-amalan yang ada di bulan suci Ramadan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dilakukan Rasul, yaitu memberikan makan untuk orang-orang yang berpuasa. Inilah yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika beliau berpuasa di bulan suci Ramadan. Beliau memberikan iftar kepada orang lain, karena di dalam salah satu hadis dijelaskan, man aftara shaiman kana lahu mislu ajri ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Barang siapa orang yang memberikan buka bagi orang yang berpuasa, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak mereka orang-orang yang berbuka atas makanan dari kita atau iftar dari kita, tanpa mengurangi pahala dari mereka. Misalkan contoh, kita memberikan makanan kepada 50 orang, maka pahala puasa kita ditambah menjadi berapa orang? Yaitu 50 kali orang yang berbuka atas iftar yang kita berikan. Jadi menambah 50 kepada kita. Kemudian tanpa mengurangi pahala mereka yang berpuasa tersebut yang 50 orang. Semakin banyak kita memberi iftar di bulan suci Ramadan, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Itulah yang dicontohkan lagi oleh junjunan kita ketika berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang terakhir mungkin masih banyak, tetapi pada kesempatan kali ini, ya, saya akan menguraikan beberapa uraian ini
ya dibatasi. Insya Allah lain kali ada waktu lagi kita lebih detail lagi diuraikan, ya. Mungkin banyak sekali amalan-amalan Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Ya, ini mungkin yang terakhir yaitu bersiwak atau kita menggosok gigi, gitu kan. Bersih-bersih ketika kita beres sahur, ya, menjelang sholat subuh, maka kita disunahkan untuk bersiwak atau kita disunahkan membersihkan gigi kita atau mulut kita. Ya, kalau sering kita lakukan yaitu menggosok gigi. Masyarul muslimin, kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, alhamdulillah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, ya, yang mungkin ini yang kita tunggu-tunggu, ya, karena memang tahun kemarin kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan di 2024, ya, tahun kemarin kita berdoa supaya nyampe usia kita ke bulan Ramadan 2025. Dan alhamdulillah, ya, kesempatan yang mulia ini Allah takdirkan kita diberikan usia nyampe ke bulan suci Ramadan 2025. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia beramal atau dia melakukan amalan di bulan suci Ramadan, kita sebagai umatnya bisa mencontoh seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada kesempatan ini hanya beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus pribadi saya sendiri. Umumnya, jamaah sekalian, masyarul muslimin wal muslimat dimanapun berada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.